Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Apa Kata Mahasiswa dan Pancasila bareng saya Marisa Nopriani. Dan kali ini kita akan menyelami sebuah isu yang sering kita lihat dan rasakan di sekitar kita, yaitu kesenjangan sosial. Ini bukan hanya tentang si kaya dan si miskin, tetapi lebih dalam lagi tentang bagaimana ketimbangan ini bisa menggikis keadilan dan persatuan kita sebagai bangsa. Dan kita melihat bagaimana Pancasila, 5 prinsip leluhur bangsa kita memberikan panduan mengatasi masalah ini. Siap untuk berdiskusi? Mari kita mulai. Kita mulai dengan melihat relasinya. Kesenjangan sosial atau ekonomi ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi lain, kita melihat pembangunan yang pesat, gedung-gedung megah, kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, tak jauh dari kemewahan itu masih banyak saudara-saudara kita yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, bahkan air bersih masih menjadi barang mewah bagi sebagian. Menurut data Badan Pusat Statistik, indeks Gini rasio Indonesia masih menunjukkan angka 8,47% penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini bukan sekedar statistik, teman-teman. Di baliknya ada cerita, ada perjuangan, dan ada harapan yang tertunda. Contohnya, seorang anak di desa terpencil yang harus menyeberangi sungai demi sekolah, dan keluarga yang sulit membayar biaya pengobatan karena keterbatasan ekonomi. Ini adalah potret nyata ketidakmerataan yang terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan pondasi bangsa kita, Pancasila. Ketika kita bicara tentang kesenjangan, sila mana yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mayoritas pasti akan selalu menyebut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali, sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dan merata, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Kesenjangan yang ekstrim jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ini. Ketika segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas berjuang, disitulah keadilan sosial tercerai. Lalu, apa solusinya? Pancasila tidak hanya mendiagnosa, tetapi juga memberikan resep dari sila kelima. Kita diingatkan akan pentingnya pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan. Ini berarti peran negara sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat kecil, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan terjangkau, hingga kesempatan kerja yang adil. Tetapi tidak hanya pemerintah, kita sebagai individu juga memiliki peran. Ingat, semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita itu adalah perwujudan nyata sila kelima, saling membantu, berbagi, menjadi relawan, atau sekedar peduli dengan lingkungan sekitar. Itu semua adalah langkah kecil yang dampaknya besar. Jadi, Sobat Pancasila, kesenjangan sosial adalah tantangan besar, namun bukan berarti kita tidak berdaya. Dengan pegangan teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita memiliki kompas moral dan filosofi untuk menghadapinya. Mari kita mulai dari diri sendiri, peduli dengan sesama, tidak boros, mendukung produk lokal, atau bahkan menjadi relawan. Sekecil apapun langkah kita, itu adalah wujud nyata pengamalan Pancasila. Karena Pancasila bukan hanya sekedar 5 butir di buku pelajaran, tetapi adalah nafas kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas isu-isu sosial lain dari kacamata Pancasila. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa.